Bagaimana Islam lihat itu semua? Karena sejatinya kemudian kondisi yang depresi, terlalu khawatir dan sebagainya, jauh dari harapan Islam, di mana kemudian kita semua diharapkan jadi hamba Allah yang bahagia, yang tenang hidupnya, tentram dan sebagainya. Ya, dan sungguh Ramadan menyiapkan kesempatan itu untuk menghadirkan kembali kebahagiaan itu. Di awal kita bahas betapa insya Allah Ramadan menghadirkan, menjanjikan kebahagiaan itu. Hanya berbahagia, hari ini kita coba akan ulas sedikit tentang masalah bahagia itu. Apa sih bahagia gitu ya? Kan bahagia itu, saya buka-buka lah kamus bahasa Indonesia. Bahagia itu maknanya tenang, tentram, apalagi syukur ya dan sebagainya. Sungguh ada definisi tapi kan abstrak, gak kelihatan. Gitu ya. Apakah orang yang sering tersenyum itu adalah bahagia? Belum tentu. Ya banyak orang yang di jalan nggak pakai baju senyum terus, tentu dia tidak definisi bahagia seperti yang kita harapkan gitu ya. Apakah orang yang gemuk itu bahagia? Belum tentu juga gitu ya. Banyak yang gemuk tapi penyakitan kan dan sebagainya. Nah, jadi bagaimana sebetulnya perspektif Islam tentang bahagia? Sehingga kemudian harapannya kita semua mudah-mudahan mampu untuk memahami hal ini dengan benar dan kemudian kita mampu mewujudkannya dengan baik. Artinya apapun yang kita hadapi, termasuk pada situasi seperti ini, so keep happy, tetap bahagia dalam keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Ini berbahagia. Saya coba mengambil beberapa contoh definisi bahagia dan salah seorang ulama di abad ke-13, Ibnu Qayyim al-Zawjiyah, secara menarik kemudian mencoba untuk mendefinisikan, mencoba untuk mengklasifikasikan ya, atau membuat kualifikasi bagaimana sesungguhnya apa yang disebut sebagai bahagia. Yang pertama, kata beliau, yang disebut sebagai bahagia adalah, kata beliau, adalah selalu bersyukur saat mendapatkan kenikmatan. Jadi saat hadirnya kenikmatan, kita merasakan, kita menerima, memperoleh kenikmatan, kesyukuran, maka muncul rasa syukur dalam diri kita semua. Apapun bentuk kenikmatan itu, ya kan? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Quran surat Ibrahim. Jadi selalu menghadirkan perasaan bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini, atas semua kenikmatan yang Allah berikan. Itu adalah tanda-tanda kebahagiaan. Betapa banyak di antara kita semua hamba Allah yang karena lupa syukur kepada Allah, seringkali kemudian kenikmatan yang diterima, yang diperoleh itu kemudian seperti angin lalu gitu. Karena banyak keinginan gitu, banyak yang dia inginkan gitu ya. Tidak kemudian dia syukuri dalam kehidupannya. Tidak dia qanaah menerima hal itu. Sehingga apa yang diterima, yang diperoleh terasa kurang saja. Ya. Padahal Rasul ingatkan, kalau dalam kehidupan ini ya, tentang kehidupan manusia dan sebagainya, mari lihat ke bawah. Kita lihat ke bawah. Betapa ternyata begitu banyak di antara kita semua yang jauh lebih kurang dibanding kita. Hari ini kita lihat, ya, banyak saudara kita, sahabat kita dan sebagainya, yang terkena imbas dari kondisi COVID ini, karena dia nggak bisa bekerja dan sebagainya, sehingga mempengaruhi penghasilannya. Ya. Sehingga kalau kita lihat ke bawah, subhanallah, walhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Kita masih bisa makan, begitu ya, sahur bersama, apalagi nikmat sekali. Jadi mari kita kemudian mensyukuri apa yang Allah berikan, sekecil apapun itu, karena dengannya akan Allah lipat gandakan, Allah tambahkan rezekinya Allah yang Allah berikan kepada sekalian. La in syakartum la azidannakum. Karena kita lupa yang kita terima walaupun sedikit itu adalah sebuah kenikmatan. Jadi kita berpikir sesuatu yang padahal sudah ada nih gitu. Aduh,
sekarang handphone sudah apa ya? Sudah ya, wah kepengen. Padahal yang dipegangnya masih bagus gitu, ya. Sehingga dia lupa mensyukuri ini gitu. Lupa mensyukuri ini. Karena kata Allah, kalau dia syukuri ini, la azinnakum. Allah akan lipat gandakan. Allah akan tambahkan rezeki dari yang tidak kita ketahui. Gitu. Tapi kalau walain kafar, kita ingkar kepada kenikmatan ini, ya. Kayaknya udah nggak ini nih, sudah nggak sudah ketinggalan zaman gitu. Sehingga handphonenya ada, kemudian dia coba rusak dalam tanda kutip untuk mendapatkan yang baru, niscaya yang baru nggak dapat, ini rusak. Dalam manusia kita semua seringkali lupa mensyukuri apa yang ada hari ini, bahwa yang kita dapatkan hari ini sungguh merupakan sebuah kebahagiaan yang Allah berikan kepada sekalian, agar kemudian kalau kita bahagia dengan itu semua, akan Allah tambahkan kebahagiaan itu dalam sekalian. Jadi bersyukur saat mendapatkan kenikmatan. Itu adalah karakter atau kemudian definisi bahagia yang pertama menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Lalu yang kedua, setelah kita bersyukur dari kenikmatan yang kita terima, maka kata beliau, definisi bahagia yang kedua adalah bersabar ketika mendapat cobaan. Ya. Bersabar ketika mendapat cobaan. Hadirin berbahagia, kita dalam kehidupan ini pasti akan selalu mendapati cobaan itu. Bahkan Allah janjikan bahwa kita tidak akan disebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah coba kita dalam kehidupan ini. Nah, seringkali ketika kita bicara masalah cobaan, kita kemudian seakan kita berpikir sesuatu yang sesuatu yang besar gitu, ya, sesuatu yang cobaan itu ya seperti inilah gitu kan, COVID dan sebagainya, itu cobaan. Bagaimana kita mensikapinya, gitu kan? Nah, padahal sungguh kalau kita mau cermati betul kehidupan kita, sungguhnya hari-hari kita itu, waktu-waktu yang kita lalui hari-hari kita itu, sungguh di dalamnya ada cobaan-cobaan itu dari Allah kepada kita sekalian. Ada Allah uji kita dengan hari-hari kita semua, kecil, sebentar, dan sebagainya, itu bagian dari cobaan itu. Nah, terkadang kemudian kita nggak lulus di sini. Kita merasa kemudian katakanlah naudzubillah menantang Allah dengan cobaan yang besar. Katanya kalau bahagia itu sabar. Apa cobaannya? Dicari-cari gitu ya. Padahal hari demi harinya Allah menguji dia dengan cobaan itu. Ya, contoh selama Ramadan ini. Ya kan? Mari kita evaluasi hari-hari kita kemarin. Akankah waktu yang ada itu kira-kira habis untuk apa? Karena sungguh di waktu-waktu itu hadir cobaan Allah kepada kita sekalian, ya kan? Mau baca Quran ada apa, mau duha ada apa, terus gitu, ya kan? Dan ini kan cara Allah menguji kita sebetulnya. Jadi mari kita sepakat bahwa saat ujian itu muncul, maka kemudian bagaimana kita bersabar dengan itu semua. Karena bersabar tidak hanya kemudian ketika sedang menghadapi musibah saja, bersabar dalam semua konteksnya, ya, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sabar untuk melaksanakan semua kebaikan, kemudian saat ujian itu muncul kepada sekalian, sehingga ketika ujian besar muncul, kita siap semua. Salah satu yang Rasul ingatkan adalah bahwa as-sabru itu ala sidbatin ula. As-sabru ala sidbatin ula. Sabar itu adalah pada ketukan pertama. Ketika kena musibah, langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Membiasakan dalam lisan kita untuk kemudian mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu, kalimat thayyibah seperti itu, ketika saat muncul musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin, ini tidak mudah. Ya. Betapa banyak di antara kita semua yang ketika musibah berlangsung, apapun itu, yang muncul adalah emosional, marah-marah dulu, ya, apalagi lempar sana, lempar sini, setelah diingatkan, oh iya ya, astagfirullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sudah pada menit kesekalian, ya, sudah pada sekian baru kemudian istighfar. Nah, inilah cobaan itu. Akankah kita mampu ketika saat pertama kali ketika musibah muncul kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini bukan hanya konotasinya yang meninggal saja, tapi apapun bentuk musibah itu, maka harusnya yang muncul pertama kali dalam lidah kita adalah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Sungguh semuanya datang dari Allah. Maka kemudian kalau Allah minta kembali, kita harus siap untuk kemudian menerimanya. Apapun itu. Ya, harta ini adalah titipan Allah SWT. Ya, Allah titipkan sementara buat kita sekalian. Ketika Allah ambil harta kita, kita harus siap untuk menerimanya. Sabar. Ya. As-sabru ala sidmatil ula. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, dia berbahagia. Definisi bahagia menurut Ibnu Qayyim al-Zawjiyah adalah bertaubat saat kesalahan. Ya, jadi bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan, bersabar ketika mendapat ujian, lalu ketiga adalah bertaubat saat kita bersalah. Ya, kemarin sudah kita bahas tentang itu, betapa karakter seorang muslim adalah saat dia merasa, ya, wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Quran surat Ali Imran ayat 134. Ya, kalau dia berniat berbuat maksiat atau kemudian terlanjur berbuat maksiat, keji, mungkar dan sebagainya, maka kemudian yang pertama dia adalah fastaghfiru lidzunubihim. Ya, dia istighfar pada Allah atas dosa-dosanya itu. Ya. Karena dia tahu bahwa Allah Maha mengampuni dosa-dosanya. Nah, hadir berbahagia kemarin kita bahas bahwa mampukah kita punya karakter itu? Saat kita sedang kemudian turun iman kita, saat sedang kita lelah iman kita, saat sedang lelah beribadah, saat kita banyak maksiat, muncul kemudian semangat beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Niscaya ketika seorang hamba beristighfar, saya ulangi, kalau seorang hamba kemudian melantunkan istighfar, insya Allah yang hadir adalah perasaan bersalah, ya. Muncul bayangan betapa dosa dan kesalahan begitu banyaknya, ya. Mari kita biasakan. Makanya Rasulullah meminta kita semua mendawamkan itu, membiasakan itu dalam hari-hari kita sekalian untuk banyak beristighfar kepada Allah SWT. Ya, sehabis sholat istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ini adalah sesuatu yang layak untuk kemudian kita biasakan, sehingga sabar ketika menghadapi bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan, bersabar ketika mendapatkan musibah, dan kemudian bertobat ketika ada kesalahan. Itulah merupakan definisi kebahagiaan menurut Imam Ibnu Qayyim al-Zawjiyah. Subhanallah. Ya. Jadi begitu luas sesungguhnya makna bahagia yang kalau bisa kita kemudian hadirkan buat diri sekalian, maka sungguh itu adalah sebuah kebahagiaan yang hakiki dalam diri sekalian. Hanya berbahagia, saya bersama yang bersalah. Nah, Allah SWT dalam berbagai ayat yang mengingatkan bagaimana kemudian Allah mengapresiasi hamba-hambanya yang beriman kepada Allah. Karena kebahagiaan insya Allah akan menjadi tawaran Allah SWT. Hanya kemudian yang menarik adalah cara Allah menawarkan, mengapresiasi itu kemudian dengan sesuatu yang tidak dekat. Mari kita lihat contoh ayatnya di Quran surat jadi misalnya saya pertama di Quran surat Toha surat 20 ayat 123 124. Ya. Di sini di akhir ayat 123 Allah berfirman, ya, famanittaba hudaya fala yadhillu wa la yash'a. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Jadi janji Allah pada semua, barang siapa di antara hamba-hambaku, kita semua mengikuti petunjuk Allah SWT, beriman kepada Allah, sabina wa ta'na, maka janji Allah, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ya. Nah kemudian sebaliknya di ayat 124 Allah mengancam, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya. Ini ancaman Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dia jarang zikir kepadaku, dia lalai zikir kepadaku, ya, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, ma'isyatan donka,
penghidupan yang sempit. Ya. Dia boleh kaya, banyak harta, tinggi jabatan gitu. Tapi semuanya terasa nggak punya manfaat. Dia nggak bisa menikmati itu semua. Ya. Terasa sempit sekali kehidupan ini, gitu kan. Gitu. Ya. Ya, bagaimana kita bisa bahagia, katakanlah, ketika kemudian semua yang kita miliki, harta, jabatan, kedudukan semua, membuat kita menjadi malah bingung, malah takut, malah khawatir, takut hilang dan sebagainya. Bukan itu yang buat kita jadi bahagia sesungguhnya. Jadi Allah katakan, kenapa? Karena orang lupa zikir kepada Allah, lupa mengisi hatinya dengan zikrullah, maka sungguh dalam kehidupan ini akan Allah ancam dia dengan kehidupan yang sempit, bahkan yaumal qiyamati a'ma, dan Allah akan menghimpunkannya, ya, wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, Allah akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya. Jadi sudah hari kiamat, sudah tinggal hari pembalasan, kita nggak bisa lihat apa-apa. Wah, makin parah itu. Ya. Makin parah kan sekarang. Naudzubillah subhanallah. Ya. Di ayat yang lain, ya, Allah kemudian mengapresiasi hamba-hambanya yang mencoba taat dalam keimanannya. Ya, Quran surat 41, surat Fussilat ayat ke-30. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, ya, Rabbunallah tsumma istaqamu, dan dia istiqomah, ya, dengan keimanannya, dia istiqomah dengan ibadah-ibadahnya, ya, dia istiqomah dengan hasil-hasil Ramadannya, ya, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, wala takhafu wala tahzanu, janganlah kau takut dan jangan kau merasa sedih. Jadi sungguh hanya berbahagia ketika selama di dunia kita kemudian setelah kita istiqomah dan berusaha menjaga ibadah kita sekalian, lalu muncul musibah dan sebagainya, muncul cobaan dan sebagainya, maka ingatlah, sesungguhnya para malaikat pernah mengatakan, ya, kepada kita sekalian, wala takhafu wala tahzanu. Kenapa? Allah katakan, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga, berbahagialah dengan surga yang Allah janjikan kepadamu. Bahagialah dengan surga atas keimanan kita semua yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Jadi luar biasa kemudian menurut saya ini tidak mudah, karena yang Allah janjikan sesuatu yang jauh sekali, yang panjang sekali. Ya. Jadi al-imanu bil ghaib, ya, beriman dengan yang gaib ini dalam diri seorang muslim itu menjadi sesuatu yang luar biasa, karena kita beriman pada sesuatu yang tidak kelihatan dan jauh dari pandangan kita semua, tapi justru itu harus menjadi bagian dari karakter seorang muslim, karakter kita semua. Karena itulah sesungguhnya karakter muttaqin, beriman kepada yang gaib, beriman kepada akhirat nanti. Dan kita yakini jannah adalah hak, surga adalah benar adanya, kemudian jahanam atau neraka adalah hak, benar adanya, dan Allah sediakan bagi hamba Allah yang beriman untuk surga, dan berikan Allah berikan kepada mereka yang ikat kepada Allah, orang-orang yang kafir dan sebagainya pada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir saya coba lengkapi dengan sebuah ayat yang lain pada Quran surat Al-Fat surat 48 ayat ke-4. Di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayat yang tadi saya bacakan di pembukaan, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakiman. Saya ambil di depan saja, huwallazi, dialah Allah yang menurunkan sakinah dalam diri kita semua. Sakinah, ketentraman. Ya. Sungguh bahagia maknanya adalah tentram, ya. Tenang gitu. Ya kan? Artinya tidak was-was, tidak khawatir, gitu kan? Jadi meyakini bahwa Allah akan memberikan jalan keluar bagi hamba-hambanya. Wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja. Barang siapa beriman kepada Allah, bertawakal kepada Allah, Allah akan kemudian berikan rezekinya min haitsu la yahtasib, dari jalan keluar yang tidak kita ketahui. Subhanallah. Jadi selalu tenang dalam hidup ini. Dan ingat, ketenangan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau kita ingin tenang dalam hidup ini, mari kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
ya kan? Dan Ramadan menyediakan fasilitas begitu luar biasa buat kita semua untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau dengan Ramadan kita bisa maksimalkan ibadah kita, akan menghadirkan kesempatan di mana kita semua akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan artinya insya Allah akan Allah tidak sungkan-sungkan, Allah akan menghadirkan kebahagiaan dalam bentuk ketenangan dalam diri kita semua dalam menghadapi kehidupan ini.